Assalamualaikum Satrio. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf ya, Ibu mengganggu waktunya Satrio lagi istirahat. Nah, Iya, Ibu Pak. tuh mau tanya-tanya nih tentang pembelajaran yang ada di kelas nih, Satrio. Apakah guru-guru yang mengajar di kelas Satrio itu apakah suka banget mengajar dengan metode ceramah ataukah suka banget ngajak Satrio nih teman-temannya keluar ataukah di lab atau bagaimana? Menurut Satrio. Saya suka pembelajarannya. Saya juga suka informatika dan ya karena kita langsung mempraktekkan dan juga gurunya saya juga suka dan asik dan juga kita suka ketawa bareng. Oh gitu. Jadi menurut Satrio tuh saya suka banget sama metode pembelajaran guru tersebut gitu ya. Biar menarik gitu ya. Sangat menarik sekali untuk Satrio saat belajar di kelas gitu kan. Oke. Nah, kemudian yuk sekarang itu kan kita menggunakan penilaian tengah semester itu menggunakan proyek ya yuk. Ya. Nah, menurut Satrio nih menurut kamu gimana? Apakah penilaian ini sangat membuat mudah Satrio untuk memahami pembelajaran atau malah justru membuat Satrio jadi ngerasa pusing gitu melakukannya? Untuk Gimana? Rio lebih suka langsung mempraktekkan karena ya kita langsung tahu dan untuk yang praktekkan kita jadi lebih tahu. Lebih paham ya Yo Ya, ya. lebih paham. Jadi kalau praktek langsung kita lu suka enak gitu Ya. kan daripada kita cuman ABC-an doang gitu ya. Checklist doang gitu. Menurut Satrio itu mengeksplor kemampuan Satrio untuk belajar gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya yuk. Yang ketiga, kamu suka baca nggak? Saya suka. Suka. Nah, ketika Satrio itu merasa bahwa hobinya membaca, apa sih yang kamu suka ketika kamu belajar? Apakah guru itu kalau guru ngasih bahan bacaan kamu seneng atau justru malah males kok bacaan sih banyak gitu? Menurut Satrio gimana? Untuk Rio lebih suka membaca di HP, tapi kalau untuk literasi di pembelajaran Rio kurang suka. Apa sih yang Satrio suka kalau membaca tuh suka baca apa? Ya kadang komik, lebih suka komik karena hiburan ya. Iya. Dan juga banyak gambar-gambarnya. Suka gambar-gambarnya juga. Tapi kalau di perpus suka nggak ke perpus? Ya pernah. Suka. Tapi nggak terlalu intens gitu ya. Karena di situ banyak banget buku-buku pelajaran gitu. Ya. Tapi kalau membaca cerita atau yang lainnya Satrio suka. Gitu. Oke, itu aja ya Yo ya. Terima kasih banyak Satrio, boleh kembali ke kelas lagi dan silahkan nikmati waktunya untuk beristirahat. Ya, terima kasih Satrio. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, siapa sih ya namanya? Ibu lupa nih. Septian Dwi Pasa, tapi suka dipanggilnya Pasa ya. Oke, Pasa, Ibu mau minta waktunya sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu pengen tanyakan sama Pasa. Pertanyaan pertama adalah ini terkait pembelajaran Pasa di kelas ya. Nah, menurut Pasa nih, kalau misalnya Pasa dapat soal-soal pembelajaran yang di dalamnya terdapat hitungan, terdapat analisis, itu yang Pasa rasakan apa? Apakah suka atau nggak suka? Suka apa? Alasannya apa? Kalau nggak suka alasannya apa? Saya suka perhitungan kalau caranya langsung paham. Dan ketika caranya udah gak paham lagi, saya langsung tidak suka dengan perhitungan itu. Oh gitu. Jadi tergantung ke pemahaman dari Pasa ya. Kalau Pasanya paham ya Pasa suka. Kalau misalnya paham Pasa nggak terlalu suka ya udah berarti nggak dikerjain gitu ya. Oke. Berikutnya ya Pasa ya. Nih menurut Pasa nih ada beberapa teman kamu yang memiliki istilahnya itu kemampuan yang khusus seperti anak berkebutuhan khusus, autis dan yang lainnya, atau juga lemah dalam pembelajaran, sulit memahami. Apa sikap Pasa menghadapi teman yang seperti itu? Saya serasa kesel dan kasihan, namun karena saya orangnya tidak enakan, saya biarkan saja. Oh jadi dibiarin aja. Membantu tidak Pasa? Iya, membantu kalau emang saya mengerti. Oh gitu. Kalau enggak gitu. Oh gitu. Kamu kasihan sama dia, empatinya ya. Apa sih emang dianya kenapa? Kalau dengan pembelajaran saya bisa membantu, tapi kalau dengan yang lain saya tidak bisa. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Pak saya. Berikutnya nih Syah, satu lagi ya Syah. Kalau misalnya
dalam pembelajaran tuh kamu ngerasa termotivasi nggak sih ketika ingin belajar sesuatu? Masuk ke sekolah atau berangkat ke sekolah itu ada rasa semangat nggak? Ada. Kenapa? Karena buat masa depan saya sendiri dan buat harapan orang tua, karena udah membiayai yang serius, jadi kita harus mendapatkan motivasi yang lebih dari sekolah buat masa depan. Oke. Jadi Pasa ngerasa bahwa kita harus rajin belajar gitu kan, nggak boleh bolos, nggak boleh telat. Pokoknya aku harus berangkat untuk belajar di sekolah, begitu. Dan mendapatkan ilmu untuk masa depan. Gitu. Oke, terima kasih Pasa atas jawabannya dan terima kasih juga waktunya. Boleh kembali ke kelas dan istirahat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, hati-hati ya. Makasih ya. Ya, Bu. Yo, sama-sama. Assalamualaikum Windy cantik. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Windy, Ibu mau minta waktunya sebentar. Ya, boleh kan? Boleh. Lagi ngapain? Lagi istirahat di kelas? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Windy ada beberapa pertanyaan nih. Ibu mau tanya ke Windy terkait ada penelitian yang Ibu lakukan ya. Ini tentang masalah motivasi belajar. Windy ngerasa nggak kalau belajar itu memotivasi Windy untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi ketika ada KBM atau proses pembelajaran di kelas? Apa? Iya. Karena Semangat nggak kalau belajar? Iya. Semangat. Kenapa? buat masa depan. Buat juga. masa depan. Terus buat ngejar cita-cita ngejar cita-cita. Emang cita-cita Windy apa? jadi Dokter. Dokter. Gitu. Atau jangan-jangan berangkat ke sekolah, belajar ke sekolah karena ada Yayang? Enggak. Iya, salah satunya ya. Tapi yang harus belajar yang benar ya Win ya. Itu yang pertama, nggak apa-apa. Itu udah bagus, artinya bahwa Windy punya motivasi belajar untuk masa depan ya. Kemudian yang berikutnya Windy, kamu kalau misalnya berangkat ke sekolah atau aturan-aturan yang ada di sekolah itu sering terlambat nggak sih atau melanggar nggak? Windy tuh kalau misalnya di sekolah itu suka sering melanggar disiplin nggak? Apakah tidur di kelas? Apakah misalnya suka terlambat? Kalau jarang. Iya. Jadi kalau Windy tuh ngerasa bahwa saya harus disiplin gitu ya. Dari rumah jam berapa? Jam 6:30. Kalau upacara suka terlambat nggak? Enggak, ya. Oke. Diantarin sama siapa? sama teman. Oh, bareng ya. Oke, siap. Terus kemudian terakhir nih Win, ada nggak sih guru yang kalau ngajar itu dia nggak ngasih feedback ke Windy? Apakah ketika Windy itu bertanya, guru tidak menjawabnya? Atau ada nggak guru yang kalau misalnya setelah selesai pembelajaran itu suka sering nanyain, Windy ngerti nggak gitu? Ada nggak guru yang seperti itu? Ada. Ada. Rata-rata semua guru itu. Rata-rata semua guru menanyakan paham atau tidaknya, gitu ya Win ya? Iya. Oke, itu aja sih Win. Makasih banyak ya Win atas waktunya. Silahkan istirahat kembali dan belajar kembali di kelas ya. Terima kasih Windy. Ya, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum Safira. Ibu suka banget keliru ya manggil kamu tuh Sakina ya. Iya Bu. Maaf ya karena Bu, ada anak yang mirip kayak kamu. Lagi apa di kelas? Lagi makan. Maaf ya jadi ganggu. Ibu minta kesini ada beberapa yang ibu minta tolong sama Safira. Iya, Safira, ibu mau ngasih pertanyaan sama kamu. Terutama ketika pembelajaran di kelas dan juga ada beberapa juga yang ibu tanyakan mengenai orang tua, ya. Nah, bapak ibu guru kalau misalnya ada masalah apapun itu atau wali kelas deh ya, itu suka sering banget komunikasi sama orang tua kamu nggak? Enggak Bu. Enggak, kenapa? Kenapa? Karena nggak ada grup Iya, WhatsApp Bu. atau kamu nggak ngasih nomor orang tua ke wali kelas? Enggak, Atau orang tua saya nggak punya HP Bu. oh nggak punya HP. Tapi pernah nggak wali kelas itu nanyain minta dong nomor HP orang tua kamu misalnya? Pernah. Berarti dimasukin ke grup WhatsApp gitu ya? Karena Safira nggak punya nomor orang tuanya jadi nggak dikasih gitu ya? Iya, Bu. Oh gitu. Tapi ada nggak yang kalau misalnya di sekolah itu ada yang nakal nih? Nah, wali kelas tuh suka ngubungin orang tuanya nggak atau manggil orang tuanya nggak buat buat suruh ke sekolah? Ada nggak yang nakal gitu? Terus wali kelas kamu
datang ke kamu nih, datang ke kelas, ada nggak yang tahu rumahnya? Atau misalnya ini minta tolong kasihin apa namanya surat panggilan misalnya gitu. Ada Bu, kalau misalkan anak-anaknya kayak jarang masuk itu, udah berapa hari nggak masuk, terus nanti dikasih surat nanti panggilan dikasih ke gitu orang ya. tua. Iya. Oh gitu. Tapi ada gitu ya, karena Safira ngerasa bahwa nomornya Safira aja yang nggak ada gitu ya. Oke. Nah berikutnya Safira, Ibu mau tanya lagi nih, ada nggak guru-guru yang suka menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Atau misalnya ada juga yang menggunakan lab untuk pembelajaran. Keseluruhan menurut Safira itu banyak nggak guru yang mengaitkan pembelajaran dengan teknologi? Nggak semuanya sih Bu, cuma ada beberapa yang suruh ke lab atau buka laptop terus buka HP buat cari pembelajaran gitu iya, ya, menjalankan proses pembelajarannya. Cuman menurut Ibu tanya lagi ke Safira, menurut Safira tuh enak dikaitkan sama teknologi atau justru malah udahlah ceramah aja gitu? Enak pakai teknologi Bu, karena bisa lebih paham. Terus kadang kalau buka buku kan bikin ngantuk gitu, jadi lebih enak di HP. Oh gitu. Tapi ada nggak kelemahan kalau kita selalu belajar pakai HP? Ada. Apa? Kuota ya? Iya. Kuotanya cepat habis gitu kan ya. Itu sih sebenarnya memang di kita sendiri untuk jaringan internet belum tersedia ya, belum memfasilitasi anak-anak untuk belajar pakai internet tanpa harus memakai kuota kamu, ya kan? Nah, semoga aja nanti kedepannya kita menggunakan internet gratis di sekolah, nggak cuma di lab aja, tapi di kelas-kelas memiliki jaringan wifi yang baik gitu ya, seperti itu untuk belajar di kelas gitu. Oke Safira, itu saja, terima kasih banyak, selamat istirahat, selamat makan ya, lanjutkan lagi makannya. Terima kasih atas waktunya, silahkan kembali ke kelas gitu. Oke, makasih ya Safira ya. Bukan Sakina ya. Oke, makasih, hati-hati ya. Assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Zahra tuh aku senang banget ngeliat Zahra karena Zahra tuh ceria sekali, bersemangat kalau belajar ya. Zahra, Ibu minta waktunya Zahra ya sebentar ya, buat ada beberapa pertanyaan yang Ibu mau ngasih ke Zahra ya. Zahra, Ibu mau tanya, kamu kalau belajar terus dikasih sama guru grafik-grafik gitu, data-data yang banyak banget tuh, runcing-runcing, ada juga yang diagram-diagram batang gitu kan. Nah menurut kamu tuh, kamu suka nggak dengan itu? Enggak. Kenapa? Apa sih? Males gitu Bu. Males. Iya, bingung. Nganalisisnya males, Iya, identifikasinya males. juga males. Kenapa? Karena aku nggak mau mikir. Iya. Karena aku paling nggak suka kalau suruh nganalisis gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau hafalan suka nggak Zara? Lumayan. Lumayan suka. Kalau nyebutin sesuatu, Zara suka nggak? Misalnya nyebutin benda apa nih namanya gitu. Iya, Suka. Kalau memahami, misalnya memahami atom itu termasuk ke dalam partikel yang paling kecil misalnya, itu ngerti nggak Zara? Kurang ya. Kalau udah memahami itu ngerasa Zara tuh rada susah gitu ya. Oke. Iya. Nah kemudian ada satu lagi nih Zara yang berikutnya ya. Menurut Zahra tuh suka nggak sih kalau misalnya belajar itu di lab? Pakai internet, kemudian menggunakan tablet atau menggunakan laptop, itu seneng nggak Zahra penggunaan seperti itu? Iya, senang. Suka. Kalau mainan YouTube misalnya belajar nih, masukin ke YouTube atau misalnya dengan menggunakan TikTok, nah itu suka nggak Zahra? Enggak, kenapa? Malu. Ini mengeksplor dirinya malu gitu ya? Iya. Kenapa malu? Kan Zahra cantik. Iya, malu aja. Oh gitu. Atau kamu ngerasa bahwa udah ngapain sih bikin aplikasi kayak gini karena aku nggak terlalu bisa untuk ngotak-ngatik bikin video gitu. Suka nggak? Suka. Cuman malu. Tapi nggak mau expose gitu ya? Iya. Oke, itu saja sih Zahra. Itu aja yang Ibu aku sudah tanyakan. Tapi Zahra itu harus pede ya. Kalau misalnya ditanyain apa-apa harus pede ya, gitu ya. Ibu suka kalau Zahra nih suka ceria gitu ya. Kalau di kelas juga suka ceria. Oke, jangan sampai tidur ya di kelas. Itu saja, terima kasih Zahra. Silakan kembali ke kelas.
dan istirahat ya. Terima kasih Zara. Assalamualaikum. Salam.